Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai tim pengawas haji DPR RI yang berharap Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para jemaah haji gelombang 2. Jelang kedatangan gelombang kedua jemaah haji ke Madinah, tim Was Haji DPR melakukan peninjauan terkait kesiapan Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Anggota tim Was Haji DPR, Ade Rizky, mengatakan KKHI Madinah harus siap memberikan pelayanan maksimal. Salah satunya terkait dengan konseling untuk jemaah, mengingat sebagian jemaah dikhawatirkan mengalami masalah psikis setelah tragedi Musdalifah dan Mina, di mana mereka sempat terlantar dan kekurangan pasokan makanan. Bahwa jamaah reguler kita ini mengalami shock secara mental maupun psikologi. Ini terkait juga dengan beberapa peristiwa yang dialami oleh jamaah kita. Di antaranya adalah peristiwa terkait dengan teknis, ya, dengan terlunta-luntanya masyarakat kita, baik itu dalam rangka pengadaan bis maupun juga bis yang terlambat datang. Ini menyebabkan masyarakat kita, jamaah kita ini mengalami beberapa penyakit kelelahan yang cukup ekstrim maupun juga konsumsi yang tidak komitmennya dari syarikah. Selain itu, Ade juga mengingatkan KKHI terkait dengan penyakit lain seperti batuk, ispa, atau penyakit lainnya, mengingat banyak jemaah lansia yang rentan terserang penyakit. KKHI diminta melakukan persiapan baik itu dari segi tenaga medis, peralatan kesehatan, hingga ketersediaan obat-obatan. Terkait dengan banyaknya jemaah haji yang terserang penyakit, pemerintah diharapkan dapat melakukan screening dan monitoring lebih ketat, agar jemaah yang berangkat dipastikan memiliki fisik dan stamina yang memadai untuk menunaikan ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan larangan ekspor nikel dapat mendorong kemandirian Indonesia dalam membangun industri pengolahan nikel mentah. Menanggapi rekomendasi pencabutan larangan ekspor nikel yang disampaikan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah konsisten dan tegas untuk menolak. Sebab larangan ekspor nikel merupakan bagian penting dari program hilirisasi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan, program hilirisasi itu dapat berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, kebijakan larangan ekspor nikel dapat mendorong kemandirian Indonesia dalam membangun industri pengolahan nikel mentah. IMF memberikan saran kepada dunia berbondong-bondonglah investasi di Indonesia karena di situ ada suatu tambang nikel, menghasilkan nikel yang luar biasa. Jadi dibaliklah begitu, karena kan Indonesia punya suatu kedaulatan sendiri, ya, arah pembangunan kita, arah industri kita, roadmap sudah kita putuskan untuk menjadi negara yang bisa menjadi negara industri lah begitu. Hasil-hasil tambang mentah itu bisa diolah sedemikian rupa, ada hilirisasi, ada smelter. Anggota Komisi 7 lainnya, Ramson Siagian, menjelaskan, kebijakan pelarangan ekspor nikel merupakan keputusan tepat untuk ekonomi Indonesia. Sebab kebijakan ini dapat meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral. Sumber bahan bakunya dari hasil tambang mineral di Indonesia, tentu kalau diolah di Indonesia itu akan berkurang mereka punya supply raw materialnya. Jadi mereka bagusan datang ke Indonesia aja untuk investasi, membangun pabrik, joint venture kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN yang ada di Indonesia. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan ada 30 lebih kasus rabies di Indonesia, 11 diantaranya meninggal dunia. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, agar target Indonesia bebas rabies pada tahun 2023 dapat tercapai, Komisi 9 DPR RI menilai pemerintah perlu menata standar penanganan virus rabies di Indonesia serta melakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih masif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan ada 31.113 kasus rabies di Indonesia. 11 diantaranya meninggal dunia. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah lebih antisipatif dengan menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penanganan virus rabies agar pasien yang terjangkit virus bisa mendapat pertolongan dini dengan cepat. Neti Prasetyani mendorong pemerintah menata standar penanganan virus rabies di Indonesia. Dengan bertambahnya sebaran kasus virus rabies, sebaiknya pemerintah tidak menganggap remeh dengan melakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih masif agar target Indonesia bebas rabies pada tahun 2023 bisa tercapai. Selain itu, Indonesia tidak kehilangan momentum mempersiapkan SDM unggul, sehat, dan berkualitas. Bicara tentang rabies yang sangat berbahaya dan bahkan beberapa kasus mematikan, pemerintah harus bekerja keras dari hulu ke hilir. Ya. Kita bicara dari titik hilir saja ya, ketika warga mengalami infeksi, itu kan virus ya, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menyediakan berbagai pola penanganan ya, mulai dari yang paling dekat yaitu vaskes pertama sampai vaskes lanjutan yaitu rumah sakit. Proporsi dokter hewan di Indonesia ini juga sangat kecil, berarti ke depan pada upaya hulu pemerintah harus mendorong fakultas peternakan atau fakultas kedokteran hewan ya. Menurut Neti Prasetyani, belakangan ini banyak masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah atas suka memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Bahkan di beberapa daerah, memelihara hewan seperti anjing justru menjadi kearifan lokal. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI berharap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI ikut berpartisipasi serta berdiskusi dengan DPR RI dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Desa. Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati perubahan Undang-Undang Desa dibawa ke sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU Usul Inisiatif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan, keputusan Balik DPR RI menjadikan revisi Undang-Undang Desa sebagai usul inisiatif DPR akan segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR RI untuk diagendakan dan disahkan di sidang paripurna DPR RI. Setelah disahkan sebagai usul inisiatif, DPR RI akan segera menyurati Presiden agar pemerintah mengirimkan daftar inventarisasi masalah atau DIM ke DPR RI. Dasko mengimbau APDESI berpartisipasi dan mendiskusikan dengan DPR RI dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Desa. Dalam rapat pimpinan tidak ada satupun pimpinan yang menolak hasil harmonisasi dari Balik untuk revisi Undang-Undang Desa. Kita akan bawa ke rapat Bamus untuk diparipurnakan untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR. Mau diskusi sebelum kita membahas revisi, bisa datang lagi ketika surat dari Surpres dari Presiden sudah turun, kemudian daftar isian masalah dari pemerintah sudah masuk. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan APDESI Asri Anas menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah memperjuangkan aspirasi APDESI agar Undang-Undang Desa direvisi. Salah satu usulan APDESI adalah kejelasan status perangkat desa.
mulai dari 2020 Abdesi memang udah mendorong revisi Undang-Undang Desa dan ada 13 poin utama yang udah disampaikan dan alhamdulillah pimpinan tadi sudah menyampaikan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai mineral ikutan atau mineral turunan monazite memiliki kandungan thorium yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah sedang menjalankan program hilirisasi mineral dan terus mencanangkan pembangunan smelter di dalam negeri. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah tidak hanya melakukan hilirisasi pada mineral utama, melainkan juga pada mineral turunan. Salah satunya monazite dan bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi baru dan terbarukan atau EBT. Bambang Patijaya menyebutkan mineral ikutan atau mineral turunan monazite memiliki kandungan thorium yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah sebaiknya membentuk regulasi baru yang mengatur hilirisasi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hingga pengaturan ekspor mineral turunan. Bagaimana kita ingin mencari sumber-sumber energi baru, ya kan? Dan kita tahu salah satunya adalah kita ingin memberdayakan nuklir dan sebagainya. Dan pada mineral-mineral turunan ini seperti monasit ini mengandung thorium. Nah, selama ini belum diatur secara jelas. Kita tahu baru turun seperti belakangan ini ada PP nomor 25 tahun 2023. Regulasi ini muncul seperti apa yang diatur dan bagaimana nanti praktek di lapangannya. Nah, semua ini kita harus melibatkan dunia usaha karena mereka yang sekarang ini menjalankan kegiatan pemanfaatan daripada sumber daya tersebut. Komisi 7 DPR RI bersama pemerintah masih terus menyelesaikan pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBET. RUU ini nantinya mengatur peta jalan atau roadmap transisi energi dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060. Dari Kalimantan Tengah, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menyoroti tajam terkait dengan penyediaan layanan haji Arab Saudi. Pemirsa, tim pengawas haji DPR juga ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan masyarik jemaah haji Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menegaskan bahwa komitmen pelaksanaan ibadah haji yang ramah lansia semakin tahun harus betul-betul diperhatikan. Hal ini mulai dari embarkasi bandara Mekah, Madinah juga terutama di Ar-Musna. Persoalan yang terjadi terutama di Ar-Musna saat ini dikarenakan banyaknya jemaah haji yang membludak, tidak tertangani dengan baik sehingga tenda-tenda penuh tidak bisa menampung jemaah.
Sementara kondisi cuaca panas yang mencapai 42 derajat Celcius, para jemaah haji juga mengalami kekurangan makan dan juga minum, hingga kekurangan air untuk mandi atau cuci dan kakus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Tim Was Haji DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi dan membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar ke depan jemaah semakin nyaman saat beribadah. Hal ini menyusul banyaknya kendala teknis yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2023. Pemerintah perlu mengevaluasi masyarik atau penyedia layanan haji bagi jemaah haji Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan Tim Was Haji DPR, sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan SDM petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi pemerintah. Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sekitar 230.000 orang. Kenaikannya mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Sebab sebelumnya, pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 100.000 orang. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pada waktu yang mepet atau waktu menjelang haji, alhamdulillah bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Namun di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan. Karena penambahan kuota haji yang kemudian diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan dari bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Saudi terkait dengan jemaah haji Indonesia. Evaluasi pertama adalah permasalahan transportasi. Berdasarkan pantauan Tim Was Haji DPR RI, jemaah haji Indonesia mengalami keterlambatan bus jemputan saat di Musdalifah. Kedua, berkaitan dengan catering atau konsumsi jemaah selama beribadah haji. Para jemaah haji mengeluhkan persediaan makan yang minim dan keterlambatan catering. Evaluasi ketiga terkait pemondokan. Sektor tersebut harus dievaluasi karena pemondokan jemaah haji tahun ini sangat bermasalah. Bahkan dalam sejumlah kasus tidak mampu menampung seluruh jemaah haji Indonesia. Keempat adalah evaluasi layanan kesehatan. Jumlah tenaga medis dan obat-obatan terpantau tidak sebanding dengan banyaknya jemaah haji Indonesia. Sehingga beberapa jemaah yang memerlukan pelayanan tidak segera tertangani dengan baik. Kurang lebih pelaksanaan haji pada tahun ini memang berjalan lancar, walaupun tadi saya tekankan untuk tahun depan harus ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional. Upaya antisipasi saya lihat memang sudah ada, tetapi memang karena jemaah haji kita pada saat ini terlalu banyak dan juga memang jemaah haji secara keseluruhan memang itu karena kuotanya besar sekali, nah sehingga terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memang mungkin tahun depan harus lebih ditingkatkan. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus betul-betul dievaluasi secara menyeluruh pada seluruh lini. Pemerintah juga perlu melayangkan protes kepada penyedia layanan haji atau masyarik yang tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang berdampak pada jemaah haji Indonesia terlunta-lunta dan menderita terutama saat di Armuzna. Kedepan, permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi jumlah panjangnya antrian daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia. Tapi upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan sarana
prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai bagi seluruh jamaah asal Indonesia. ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang dulu dikenal sebagai ASEAN Interparliamentary Organization lahir dari keinginan para anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN. Nah, pemirsa, inisiatif pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an yang kemudian berhasil dibentuk melalui AIPO pada tanggal 2 September 1977. Lalu seperti apa pemirsa? Simak liputannya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, sidang umum merupakan alat kelengkapan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun guna menetapkan arah kebijakan organisasi. Dan kabar baiknya pemirsa, pada bulan Agustus mendatang DPR RI akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 dan di mana sebelumnya Indonesia baru saja berhasil menggelar rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, Anggun dan juga pemirsa, tentu hal ini patut dibanggakan karena DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya ketentuan ASEAN ke Indonesia dengan mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang AIPA pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih? Tahun ini Parlemen Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AIPA 2023. Bahkan rangkaian kegiatannya sudah berlangsung sejak Mei lalu loh. Tapi sebenarnya pemirsa sudah paham belum? Apa sih AIPA itu?
AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly dulunya bernama ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat, termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pemirsa harus tahu, inisiatif pembentukan AIPO merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an. DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang awalnya terdiri dari beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, mendapat sambutan yang positif, AIPO pun resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN melalui penandatanganan Statutes of AIPO oleh para ketua delegasi pada tanggal 2 September 1977. Wah, udah lama banget ya ternyata AIPO terbentuk. AIPO menyelenggarakan sidang umum sekali setahun di negara-negara anggota AIPO secara bergiliran. Sidang umum pertamanya diselenggarakan pada September 1978 di Singapura. Pada sidang umum ke-27 AIPO di tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Walau hanya berbeda huruf akhirnya saja, tapi makna perubahan nama ini besar loh pemirsa. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Pemirsa harus tahu, saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen dari ASEAN member countries, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sidang umum AIPA adalah kelengkapan dan badan tertinggi AIPA. Sidang umum menetapkan arah kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan AIPA. Ini merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Peserta sidang umum adalah parlemen-parlemen anggota AIPA dengan maksimal 15 orang setiap delegasi dan observer. Sidang umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara tuan rumah penyelenggara sidang umum dan para ketua delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden sidang umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah 1 tahun, dimulai dari berakhirnya satu sidang umum sampai akhir sidang umum berikutnya. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 loh, yang berlangsung di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi Parlemen Indonesia menguatkan kerjasama internasional dan multilateralisme. DPR RI juga berupaya membangun dialog sekaligus diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di ASEAN. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Presiden AIPA 2023 telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai forum parlemen negara-negara se-Asia Tenggara, AIPA tentu mempunyai posisi penting pada agenda KTT ASEAN. Puan Maharani mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Terlebih kita tahu, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN. Selain itu, rangkaian sidang pendahuluan AIPA yakni ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA KOT ke-6 juga telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 hingga 1 Juni 2023. AIPA KOT ini menjadi platform penting parlemen anggota AIPA dalam berkolaborasi, bertukar informasi, dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Wah, keren ya! Ada juga rangkaian sidang lainnya yang dilakukan, yakni WAIPA, yaitu sidang komite untuk perempuan parlemen AIPA yang digelar di Padang pada awal Juni. Sidang ini adalah langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan peran perempuan dan kesetaraan gender. Pemirsa, sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus nanti akan dihadiri oleh 500 peserta. Di antaranya, anggota parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional.
Sekian informasi untuk Anda kali ini seputar AIPA ke-44 di Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 7 Juli 2023. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pemirsa, ada courtesy call Wakil Ketua BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Salva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.